Nggak boleh orang bikin sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Akhir-akhir ini pembahasan tentang masalah hukum tasawuf kembali menjadi perbincangan hangat masyarakat Islam Indonesia. Pasalnya, hukum mempelajari faham tasawuf yang telah lama final menurut pandangan mayoritas ulama kini dipermasalahkan kembali oleh para dai Wahabi Salafi. Dalam video yang beredar luas itu, permasalahan utama yang membuat gaduh dan panas umat Islam adalah rangkaian fatwa para dai Wahabi Salafi yang menyatakan dengan sombong bahwa faham tasawuf ini adalah faham yang menyimpang dari agama Islam. Alasannya pun sederhana, karena tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Lebih lanjut, penbid'ahan dan pensyirikan terhadap faham sufi atau tasawuf ini dilaksanakan secara kompromi zalim dan serentak oleh para dai Wahabi Salafi yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Maka atas beredarnya tayangan kontroversial dari petinggi Wahabi Salafi Indonesia ini, serta agar umat Islam tidak terjerumus pada faham menyimpang, akhirnya salah satu ustadz muda Indonesia angkat bicara. Buya Ar-Razi Hashim dengan sangat tegas menolak semua pernyataan menyesatkan dari petinggi Wahabi Salafi Indonesia itu. Menurutnya, pernyataan semacam ini adalah bagian propaganda subjektif tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan narasi ilmiah serta diperkuat dengan dalil sahih. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang paling lucu, salah satu petinggi Salafi di Indonesia, bagi yang mengakuinya, karena ada juga yang mengakuinya, namanya sama dengan Imam Abdul Qadir, cuma ada tambahannya dikit ya. Itu menyebut sufi itu zindiq, amal-amal sufi itu bid'ah, termasuk amal-amal istighatsah, tawassulan, maksurat Syekh Hasan Al-Banna, ratib haddad, ratib al-qas, dianggap bid'ah. Tapi dia buat tarekat sendiri dan dia lupa itu. Dia buat tarekat sendiri yang dia tidak menyebutnya tarekat. Apa itu? Ketika dia melihat ada maksurat zikir pagi sore yang menurut dia tidak sahih, dia kumpulkan buku hadis-hadis sahih dalam berzikir, kira-kira begitu maknanya semana ini. Jadilah buku, dihafalkanlah oleh murid-muridnya. Itu udah jadi tarekat, Pak. Tarekat Qadiriyah Jawaziyah. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan yang menjadi pokok dalam tasawuf. Penjelasan ini cukup memadai. Ia menyebutkan hablum minallah dan hablum minan nas, ajaran pokok dalam tasawuf. Dua pilar utama tasawuf ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad untuk mengenalkan dunia tasawuf dan sufi kepada masyarakat. Dua ajaran pokok dalam tasawuf ini disampaikan dengan bahasa singkat dan sederhana agar mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Meski demikian, bobot penjelasan singkat ini cukup bermanfaat juga bagi semua kalangan. Pasalnya, penjelasan singkat dan sederhana ini tidak mengurangi substansi tasawuf. Penjelasan sederhana itu berbunyi sebagai berikut. Artinya, ketahuilah tasawuf memiliki dua pilar, yaitu istiqomah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harmonis dengan makhluknya. Dengan demikian, siapa saja yang istiqomah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak baik terhadap orang lain dan bergaul dengan mereka dengan santun, maka ia adalah seorang sufi. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Bagi Imam Al-Ghazali, upaya menemukan inti dari tasawuf tidaklah sulit baginya. Pasalnya, ia memahami benar apa yang dia bicarakan selama ini dalam karyanya, terutama dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Istiqomah bersama Allah baik secara lahir dan batin menuntut kebulatan hati dan kesatuan perbuatan yang sesuai garis agama Islam. Sedangkan interaksi secara baik dengan empati terhadap makhluknya merupakan sisi lain tasawuf yang sulit dipisahkan dari yang pertama, yaitu istiqomah. Tasawuf bukan semata persoalan lahiriah, yaitu soal jubah, surban, biji tasbih, rida hijau yang diselempangkan di bahu, berjenggot, bertongkat, menunjukkan lafaz tauhid, memotong celana hingga di atas mata kaki, atau mengubah ejaan menjadi lebih islami dalam media sosial. Tasawuf bagi Imam Al-Ghazali juga bukan fenomena hijrah lalu dipahami secara sempit sebagai tindakan meninggalkan aktivitas yang dianggap tidak islami, atau uzlah menjauhi manusia dan berbagai aktivitas. Namun sufi dalam bahasa sederhana Imam Al-Ghazali adalah orang yang menjaga perilaku untuk senantiasa taat kepada Allah lahir dan batin, serta bermasyarakat dengan kepedulian terhadap sesama dan alam sekitar. Dengan pengertian sederhana ini, setiap orang dapat menjadi atau menyandang status sufi tanpa harus mengubah penampilan dan meninggalkan aktivitas keseharian yang telah dijalani selama ini selagi tidak melanggar syariat. Pelajar, mahasiswa, santri, guru, dosen, karyawan, buruh, pekerja swasta, dan lain sebagainya dapat menjadi sufi tanpa harus mengubah tampilan lahiriah dan meninggalkan aktivitas kesehariannya. Dalam bahasa singkat ini, setiap dari kita dapat menjadi sufi dengan dua pilar tasawuf tersebut tanpa harus ikut-ikutan dalam fenomena hijrah. Wallahu a'lam bishawab.